Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ansar, NIM 18080560618. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang program linear. Nah, kita akan menggunakan solusi awal dengan metode less cost dan solusi optimal dengan metode Moody. Kita langsung masuk ke soal. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik memiliki kapasitas produksi sebagai berikut. Untuk pabrik 1 kapasitasnya 60, pabrik 2 50, pabrik 3 30, jumlahnya 140. Nah, perusahaan ini juga akan memenuhi kebutuhan gudang di 3 kota. Untuk kota A kebutuhannya 35, kota B 50, kota C 55, dan jumlahnya itu 140. Nah, perkiraan biaya dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap kota, yakni untuk kota 1 ke kota A 5, kota 1 ke kota B 7, kota 1 ke kota C 9. Nah, bisa dilihat ini untuk setiap biaya ke masing-masing kota. Nah, di sini kita menggunakan solusi awal dengan metode less cost. Nah, metode less cost itu dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. Nah, biaya yang paling kecil di sini yaitu angka 2. Nah, dan biaya-biaya yang dimaksud itu biaya yang dicantumin dalam tabel ini, misal angka 5, angka 7, angka 9, dan seterusnya. Nah, untuk metode less cost kita mulai dengan biaya yang paling kecil dahulu. Nah, biaya yang paling kecil di sini yaitu 2. Nah, 2 kita lihat di sini dulu yang kita bandingkan kapasitas dan kebutuhannya. Nah, di kapasitas kita bandingkan dulu antara 30 dan 35 yang sejajar ke sana nih. 30 di sini juga 35. Nah, kita lihat yang paling kecil yaitu 30. Nah, kita masukkan 30 di situ. Nah, karena ini dipakai 30, nah 35 tersisa 5. Nah, kita lihat yang kecil selanjutnya yaitu angka 3. Namun angka 3 ini sudah tidak bisa karena kita lihat ke sana. Ini sudah maksimum atau sudah memenuhi. Nah, kita lihat angka yang terkecil selanjutnya yaitu 5. Nah, 5 ini bisa sehingga kita bandingkan 60 dan 5 karena tadi terakhir di sini 5, kita bandingkan 60 dan 5. Nah, kita masukkan di atas 5. Terus karena ini tadi terpakai 5, tersisa 55. Selanjutnya kita lihat yang terkecil 6. Nah, 6 di sini juga tidak bisa karena sudah memenuhi ke bawah. Nah, kita lihat yang 7 bisa. Nah, kita bandingkan 55 dan 50. Nah, yang paling kecil yaitu 50. Kita masukkan di sini 50. Nah, di sini tersisa 5. Habis itu kita lihat yang terkecil lagi yaitu 9. Nah, 9 kita bandingkan lagi di sini 5 dan 50 dan 55. Berarti kita masukkan di sini 5. Nah, di bawah tersisa 50. Nah, kita lihat angka 10 yang di sini, apakah bisa? Yang di sini. Angka 10 di sini. Nah, ternyata sudah tidak bisa karena sudah memenuhi. Nah, kita lihat angka 10 yang di sini. Ternyata masih bisa, yaitu kita bandingkan 50 dan 50. Nah, kita langsung masukkan saja di situ 50. Nah, ini sudah memenuhi semua karena sudah ada terisi 5. Jadi kita langsung cek aja, kita cek dulu apakah ini sudah benar atau belum. Nah, ini kesana 5, 55, ya benar 60, ini 0, 0, 50, 30, 30, kita yang ke bawah 5, 35, 50, 55. Nah, sudah benar. Nah, selanjutnya kita langsung saja mengecek total biayanya. Nah, kita mengecek total biayanya dengan cara mengalihkan antara alokasi atau sel yang terisi dengan biaya yang ada di situ. Misal ini 5 berarti 5 dikali 5, ini 50 kali 7, 5 kali 9, dan seterusnya. Habis itu kita jumlahkan dan didapatlah total biayanya. Ini dia. Nah, total biaya untuk metode ini, metode less cost di solusi awal, kita dapatkan 980. Kita langsung masuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke metode Moody, solusi optimal dengan metode Moody. Nah,
Pertama-tama kita menghitung nilai U dan V. Nah, nilai U, nilai itu dimisalkan dengan nilai baris dan V itu nilai kolom. Kita misalkan dengan U dan V. Nah, nanti ada CIC juga. CIC itu yaitu biaya yang ada di sini ya. Misalnya 5, 7, 9, 6, 10 dan sebagainya. Nah, ini dia. Nah, untuk menghitung nilai U dan V, kita mulai dari sel yang terisi atau yang ada alokasinya. Yang ada alokasi itu seperti 5, 50, 5, 50, 30. Nah, kita mulai menghitung itu dengan formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Nah, UI itu maksudnya misal U1 tambah VA, nah CIJ biaya sama dengan 5. Kita misalkan U1 itu sama dengan 0, kita garis besarkan U1 itu sama dengan 0. U1 tambah VA sama dengan 5, maka VA nya sama dengan 5 karena U1 nya sama dengan 0. Lalu U1 tambah VB sama dengan 7, VB nya sama dengan 7. U1 tambah VC sama dengan 9, VC nya tadi 9, U2 tambah VC sama dengan 10, karena VC nya tadi 9 berarti 10 dikurang 9, U2 nya didapatkan 1. Nah, untuk U3 tambah VA sama dengan 2, tadi VA nya didapat 5, 2 dikurang 5 didapat negatif 3. Nah, U3 sama dengan negatif 3. Itu dia. Untuk U1 itu 0, U2 1, U3 negatif 3, VA 5, VB 7, VC 9. Nah, habis itu kita langsung menghitung perubahan biaya. Nah, perubahan biaya ini kita misalkan KIJ dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ, dihitung untuk atau dari sel kosong. Nah, dari sel kosong yang mana? Sel yang tidak memiliki alokasi. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, 2A karena di sini ini 2A, K2A di sini ya, 2A. Terus CIJ di sini biaya 6 dikurang 1. Nah, dikurang 1 karena tadi kita dapatkan di sini yang sejajar U1, U2 sama dengan 1 dikurang 5, VA-nya dikurang 5. Nah, didapatkan sama dengan 0. 2B yang di sini juga didapatkan 2. 3B didapatkan negatif 1 dan 3C kita dapatkan 5. Nah, di sini ada negatif terbesar atau di dalam keempat hasil KIJ ini. Nah, artinya bahwa ada perubahan atau ada pengurangan sebanyak negatif 1 di 3B ini. Di sini ada pengurangan sebanyak negatif 1. Nah, artinya tabel ini juga belum optimal seperti itu. Jadi kita membutuhkan tabel selanjutnya, tabel berikutnya. Nah, lanjut metode stepping stone karena masih ada yang negatif. Nah, dengan metode stepping stone kita gunakan karena masih ada yang negatif. Nah, tadi yang negatif itu di 1 di 3B, negatif 1 di 3B. Nah, maka kita membuat jalur mulai dari sini ke kiri, terus ke atas, lalu ke bawah. Nah, di sini kita taruh tanda plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, kita lihat untuk di posisi yang negatif. Nah, di posisi negatif itu ada 30 dan 50. Nah, kita ambil negatif yang paling terkecil. Nah, negatif yang paling terkecil yaitu 30. Maka di sini kita isi 30. Di sini karena min berarti 30 dikurangi 30 menyesuaikan 0, hasilnya 0. Di atas juga 30 tambah 5 35. Di sini 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Nah, didapatkan tabel yang baru. Nah, di sini di 1A 35, di sini 20. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ini 35 20 didapatkan tabel yang baru. Kembali mencari nilai U dan nilai V atau nilai kolom dan nilai baris menggunakan formula
menggunakan formula UI ditambah VJ sama dengan CD seperti yang sebelumnya. Nah, kita misalkan U1 sama dengan 0. Nah, di sini dapat. Nah, untuk U1 sama dengan 0, U2 nya sama dengan 1, U3 sama dengan negatif 4, VA nya 5, VB 7, VC 9. Nah, selanjutnya menghitung untuk perubahan biayanya, dihitung dari sel kosong yang ini kosong ya, ini dengan formula yang sama seperti tadi, KIJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, didapatkan untuk yang di 2A itu didapatkan 0, untuk di 2B 2, di 3A 1, di 3C 6. Nah, di sini sudah tidak didapat angka yang negatif lagi, artinya tabel ini sudah optimal. Namun di sini kita lihat ada angka 0. Nah, angka 0 ini menandakan kita masih membutuhkan satu tabel lagi. Nah, dengan cara apa kita mendapatkan satu tabel itu? Sama seperti tadi, kita menggunakan metode stepping stone. Nah, karena tadi yang negatif di 2A, maka kita mulai membuat rutenya terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari sini terus ke atas. Ini kita kasih plus, sini minus, kita kasih plus, di sini minus. Nah, kita lihat, oh di sini plus, salah. Kita hapus dulu. Nah, di sini minus. Nah, kita lihat yang minus yang terkecil. Nah, minus yang terkecil di posisi minus yang terkecil yakni 35, maka kita isi di sini 35. Nah, di sini 35 menyesuaikan dikurang, jadi 35 kurang 35 sama dengan 0. Ini ditambah 35 sama dengan 40. Di sini dikurang 35 sama dengan 15. Nah, didapatkan angka-angka alokasi baru untuk tabel yang baru lagi. Nah, ini artinya tabel ini sudah paling optimal. Namun kita cek lagi menggunakan metode MODI. Nah, sama seperti tadi, kita mencari dari sel yang terisi dengan memisalkan U1 sama dengan 0. Nah, kita lihat, kita dapatkan U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1, U3 sama dengan negatif 4, VA sama dengan 5, VB 7, VC 9. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk perubahan biayanya dengan formulasi yang sama sebelumnya. Nah, di sini tetap tidak ada yang negatif, namun kembali lagi kita mendapatkan angka 0 di sini. Nah, angka 0 ini menandakan bahwa kita masih butuh tabel selanjutnya lagi. Namun, nah ini dia. Karena tidak ada yang negatif, maka solusi yang ditunjukkan oleh tabel sebelumnya adalah sudah optimal. Namun karena nilai sel 1A sama dengan 0, maka didapatkan solusi majemuk. Nah, intinya karena tidak ada yang negatif lagi, maka tabel yang sebelumnya itu sebenarnya sudah optimal. Namun di sini dikatakan ada solusi yang majemuk. Nah, solusi yang majemuk itu kalau kita misalkan karena ini kita dapatkan 0 lalu kita kembali ke metode stepping stone, maka berarti kita mulai dari sini terus ke sini. Maka di sini akan terisi 35, di sini 0, di sini 50, di sini 5. Nah, di sini 5. Nah, ini tabel yang jika kita metode stepping stone lagi akan kembali lagi dengan tabel yang sebelumnya. Nah, tabel yang mana? Tabel yang di sini, yang tadi awal mendapatkan 0 itu. Nah, makanya pas terakhir dikatakan bahwa ini solusi didapatkan solusi majemuk. Namun kita tetap mengambil tabel yang terakhir atau dapat dikatakan bahwa tabel yang terakhir dan sebelumnya itu sama saja. Nah,
Selanjutnya kita cek ini dulu, ini ke sana 20, 40, nah benar 50, ini ke sana 35, 15, 50, ini 30, ke bawah 35, ini 50, 40, 15, 55, nah ini sudah benar. Nah, kita langsung hitung total biayanya. Nah, sama seperti yang tadi, kita mengalihkan biaya yang alokasi dengan biaya yang ada di situ dan menghasilkan di sini total biayanya itu 950. Selanjutnya kita mengecek jawaban kita, mengecek metode last cost dan metode Moodle ini menggunakan software. Nah, kita mengeceknya menggunakan software. Kita keluar dulu. Dan nah, di sini saya menggunakan QM for Windows. Ini dia. Nah, tampilan awalnya ini seperti ini, lesson 1 answer. Nah, untuk informasi bagi yang ingin mendownload QM for Windows, silahkan langsung masuk ke Google, terus tulis download QM for Windows. Nah, di situ akan ada beberapa link, terus bisa dipilih linknya dan ikuti instruksi selanjutnya, karena untuk mendownload QM for Windows itu tidak terlalu sulit juga. Nah, di sini karena kita tadi mengerjakan masalah riset operasi dengan metode transportasi, maka di sini kita pilih transportasi di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita isi saja, karena tadi perusahaannya kita isi perusahaan. Di sini sumber kita isi 3, tadi ada 3 pabrik. Di sini tujuan ada 3 juga, 3 kota. Di sini minimes. Di sini kita outer aja, kolomnya juga outer. Nah, kita oke. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Ini menandakan ada 3 pabrik, ini di atas kota. Nah, kita buat dulu ya, kota tadi kota A, di sini kota B, di sini kota C. Kita perkecil dulu, nanti kita mengisi sesuai dengan tabel yang ada saat yang ada di pekerjaan sebelumnya. Kita isi biaya-biaya sesuai dengan yang di tabel ini. Nah, di sini biaya yang dimaksud, nah 5, 7, 9 dan seterusnya. Di sini kita isi 5, 7, di sini 9, nah di situ juga yang kapasitasnya 60. Di sini kita isi 6, di sini tidak usah isi karena otomatis sendiri dari softwarenya. Selanjutnya kita pilih di sini minimis. Di sini kita untuk metodenya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa dipilih. Nah, kita mengambil minimum cost method, metode biaya minimum. Nah, kita perbesar dulu untuk lebih jelasnya. Terus kita step. Nah, step pertama ini kita cek dulu. Nah, less cost, pada less cost ini sudah sesuai 5, 55, 50, di sini 30. Kita step kedua. Nah, ini sama dengan tabel yang ini 35, 25, 50, 30. Terus kita step lagi. Nah, ini dia yang terakhir, yang ini 20, 40, 35, 15, 30. Nah, kenapa ini bolak-balik? Seperti yang sudah saya tadi katakan bahwa ini artinya sama saja. Nah, kita finish dulu biar lebih jelas, biar besar. Terus kita lihat iterationnya. Nah, di sini dicantumin ada 2 iteration saja yang dicantumin, dan yang dipilih tabelnya adalah tabel yang sebelum tabel akhir ini, tabel yang sesuai yang sama dengan ini. Nah, yang perlu digaris besar, yang di sini ada note juga. Di sini tertulis multiple optimal solution exist. Di sini untuk kebetulan soal ini ada, artinya ini ada beberapa solusi optimal seperti atau yang dapat dikatakan solusi majemuk tadi. Nah, kita lihat juga untuk ini jumlahnya, jumlah biayanya juga sudah sesuai. Ini kita lihat yang terakhir 950, 950. Oke. Alhamdulillah, ternyata kerjaan kita sesuai. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.